Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul hari ini pada pertemuan mengenai rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek dalam program PKG PJOK oleh Bapak Irfan Jakaria Ansori. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yani Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan kita sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN 1 Anda Praja, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Anda Praja. Dalam pertemuan ini ada beberapa acara, yaitu yang pertama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Anda Praja. Yang kedua, pemaparan dan sekaligus tanya jawab dari guru PJOK SDN 1 Anda Praja. Dan yang ketiga, doa sekaligus penutupan. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja pada acara yang pertama, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SDN 1 Anda Praja. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan kali ini kita bersama-sama berkumpul dalam rangka kegiatan melaksanakan program pengembangan keprofesional guru PJOK yang dilaksanakan oleh Bapak Irfan. Alhamdulillah dan terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah hadir. Semoga amal ibadah Bapak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat baik bagi kita, bagi semua guru, bukan hanya bagi Pak Irfan sebagai guru PJOK yang sedang mengikuti kegiatan pengembangan keprofesionalan guru. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat dijadikan motivasi bagi guru yang lainnya. Jika Pak Irfan mengikuti kegiatan PPKG, PJOK, guru yang lain juga bisa mengikuti kegiatan yang sesuai dengan profesinya. Apalagi sekolah kita hampir semua lomba menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Banyak program yang bisa dikembangkan, seperti antaranya adalah mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di PMM. Untuk itu, Pak Irfan sebagai guru olahraga atau PJOK SDN 1 Anda Praja juga berkenan program kegiatan yang Bapak Sun ini dibuat bukan semata-mata hanya tugas yang dilaksanakan oleh Pak Irfan untuk memenuhi tugas PKG-nya, tapi alangkah baiknya program ini dapat berlanjut walaupun kegiatan pelatihan yang diikuti oleh Pak Irfan ini selanjutnya jadi dapat dikembangkan, kemudian dapat dilaksanakan sehingga berbagai kegiatan yang berhubungan dengan PJOK atau olahraga dapat terwujud dengan baik. Ada satu pesan dari saya kepada sekolah yang Anda Praja, silahkan Bapak Ibu saling berkolaborasi dan saling mendukung di setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan, baik program mandiri maupun program yang ada di komunitas pelajar sekolah kita.
sehingga tahapan demi tahapan berjalan dengan baik. Mungkin itu saja barangkali yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan program ini ke depan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SDN 1 Anda Praja atas sambutannya. Untuk acara yang kedua yaitu pemaparan dari guru PJOK SDN 1 Anda Praja. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka dalam kegiatan rencana tindak lanjut rancangan program berbasis proyek. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Anda Praja yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Anda Praja. Jadi lanjut saja langsung ke materi. RTL yang saya buat itu rencana tindak lanjut untuk tugas PKG PJOK dalam komunitas belajar di sekolah kita. Untuk judul programnya saya mengambil sajiwa, yaitu semangat jiwa raga dalam perlombaan Bakiak SD 1 Anda Praja. Ini untuk latar belakangnya. Jadi pendidik berperan besar dalam menghadirkan proses pembelajaran yang memberikan pemahaman kepada peserta didik sepanjang hayat mereka. Dalam program yang saya buat ini dilatar belakangi oleh harapan besar bahwa pembelajaran PJOK mampu memberikan pemahaman tentang karakteristik peserta didik, konsep gerak peserta didik, kebugaran sepanjang hayat peserta didik, yang dimana karakteristik peserta didik di zaman sekarang yang hampir melupakan permainan atau olahraga tradisional dan kurang peduli terhadap warisan budaya lokal, yang harapannya setelah mereka menyukai permainan ini, mereka dapat menularkan ke generasi-generasi selanjutnya. Dalam kegiatan ini saya menggunakan model pembelajaran SEM, yaitu suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konsep kehidupan nyata. Jadi SEM ini segala rupanya itu dilakukan oleh peserta didik, mau itu pesertanya atau pemimpin pada pelatihannya maupun coachnya, itu dilakukan oleh peserta didik. Guru hanya sebagai fasilitatornya saja. Untuk tujuannya, ketika peserta didik menjadi pemimpin dalam proses belajarnya, maka mereka memiliki kekuatan untuk menyalurkan pendapat, memilih cara belajar, mereka ingin belajar apa, dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Hal ini memungkinkan mereka mengembangkan kapasitas diri sebagai pemilik belajarnya sendiri. Jadi mereka yang
membuat mereka yang mempresentasikannya sendiri. Pendekatan sport education model dirasa mampu mengakomodir suara, memberikan kesempatan peserta didik bertanya dan berdiskusi. Itu yang pilihan. Memberikan kesempatan untuk mengelola pengaturan kegiatan. Jadi aturan kegiatannya, apanya itu diatur oleh peserta didik. Dan kepemilikan, memberikan kesempatan untuk memilih kegiatan peserta didik. Jadi si peserta didik itu bisa memilih kegiatannya sesuai dengan yang diharapkan, yang mau gitu. Terus program dirumuskan pada 3 hal sebagai berikut: meningkatkan keterampilan berkolaborasi dan keterampilan bersosialisasi guru dan peserta didik, memberikan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional tentang pengelolaan sebuah pertandingan secara terstruktur dan sistematis. Terus memberikan pemahaman bermakna kepada peserta didik tentang ketahanan fisik dan ketangguhan mental. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Jadi tujuannya di sini siswa itu berperan aktif dalam menyusun pertandingan, menyusun strukturnya. Jadi siswa itu yang berlibat langsung. Terus capaian yang diharapkannya, ini capaiannya saya di sini untuk 3 bulan dalam permainan ini. Bulan yang pertama itu capaian dan tujuannya meningkatkan keterampilan berkolaborasi dan keterampilan bersosialisasi guru dan peserta didik. Siswa mampu melakukan dialog dan diskusi dalam perencanaan program dan membentuk struktur kepengurusan dalam perlombaan ini. Jadi untuk langkahnya membuat pertanyaan pematik untuk menghadirkan suasana diskusi antar peserta didik. Perannya siswa yang menjadi panitia dan perangkat pertandingan, guru hanya sebagai fasilitatornya saja. Ini lini masanya 1 bulan ini untuk yang ini. Jadi siswa itu merumuskan mau kegiatan apa dulu, mau voli, mau sepak bola ataupun yang ini bakia gitu. Untuk bulan kedua memberikan pengalaman bermakna tentang pengelolaan sebuah pertandingan secara terstruktur dan sistematis. Siswa memiliki keleluasan dalam memilih peran yang akan dijalankan dalam perlombaan ini. Jadi si siswa itu memilih perannya masing-masing sesuai dengan keinginannya gitu. Misalkan ada yang mau jadi peserta, terus saya mah mau jadi pelatih ataupun jadi apanya. Jadi di situ siswa milih sendiri dengan kemampuan siswa tersebut. Langkahnya membuat struktur kepanitiaan pada perancangan program. Siswa yang menjadi panitia dan perangkat pertandingan, guru sebagai fasilitator sama gitu. Jadi kurun waktunya 1 bulan lagi. Untuk bulan yang ketiga memberikan pemahaman bermakna kepada peserta didik, ketahanan fisik, ketangguhan mental, kepemilikan siswa, memiliki kesempatan untuk memilih gaya yang akan diikuti pada turnamen ini dengan dilandasi sportivitas, kerjasama, dan tanggung jawab. Di sini di bulan ketiga, si siswa membuat daftar perlombaan, aturan perlombaan dengan jelas yang dapat diikuti oleh peserta lomba. Siswa yang menjadi panitia, perangkat pertandingan, peserta dan pelatih. Di sini siswa bermain yang menjadi peran jadi apa ya? Jadi peserta, terus jadi coachnya di sini dipermainkan di bulan ketiga. Ini untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Komunitas belajar itu karena di kita belum ada, jadi KBS itu contohnya seperti ini Ibu Bapak.
Jadi ketika ada permasalahan baru, ada tujuan-tujuan baru mengenai tentang kemajuan pembelajaran kita, yaitu dengan berdiskusi antar guru, antar guru kelas, guru pelajaran gitu. Jadi kita berkolaborasinya di sini, saling menguatkan, saling memahami gitu. Untuk yang pertama, program sekolah yang dilakukan merupakan program kokurikuler. Ini saya menggunakan program kokurikuler. Kalau ibu bapak di kelas itu dari jam 7 sampai jam 12 itu intrakurikuler. Kalau saya habis itu, jadi kokurikuler itu dari jam 1 sampai jam 2 mungkin. Ke jam 2 sampai berikutnya itu sudah masuk ke ekstrakurikuler. Yang kedua, murid yang terlibat dari kelas yaitu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, baik laki-laki dan perempuan. Jadi sebetulnya kalau SEM ini, kalau ingin lebih efektif mungkin di peserta didik SMP kelas 7, 8. Karena kalau di SD itu masih si siswanya masih kurang memahami itu SEM. Tapi yang penting siswa mengerti apa itu pembelajaran SEM. Terus yang ketiga, program ini akan dilaksanakan pada kurun waktu 3 bulan yang tadi sudah saya jelaskan. Bulan ke-1 untuk perencanaan dan penguatan pemahaman model pembelajaran SEM. Di bulan kedua yaitu untuk pelatihan dan umpan balik. Di bulan ketiga itu untuk simulasi dan pelaksanaan dirancang akan tanggal 26 Oktober 2024. Untuk tempat pelaksanaannya yaitu di halaman sekolah. Mungkin kedepannya kita insya Allah ya Pak akan membangun lapangan futsal. Mungkin kita bisa gunakan halaman tersebut untuk pertandingan. Terus yang kedua itu tempat perencanaannya yaitu di ruang perpus, ruang kelas ini tempat sosialisasi di ruang guru. Alat yang digunakan itu menggunakan kamera atau HP, mikrofon, speaker aktif, dan proyektor atau laptop. Yang kelima yaitu penanggung jawab adalah kepala sekolah. Jadi komunitas belajar itu penanggung jawabnya oleh kepala sekolah. Terus KBS yang menjadi lokomotif atau fasilitator atau kita sebagai guru adalah komunitas praktisi PJOK yang terdiri dari guru mapel atau mitra dengan KBS dari operator sekolah dan akan berperan dalam pengarahan IT terkait publikasi. Nanti setelah berjalan dengan lancar acaranya lalu dipublikasikan, atau kalau di sekolah kita lewat akun media sosial sekolah ataupun ditempel di mading sekolah. Nanti kedepannya bisa saling berkolaborasi lagi antara guru mapel, guru PJOK, guru agama, dan dengan kepala sekolah. Jadi agar terciptanya pembelajaran yang lebih baik lagi untuk sekolah kita. Ini untuk pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Dari pemetaan aset yang sudah saya miliki, yang sudah saya lakukan, kita memiliki kapasitas yang baik. Alhamdulillah dalam program ini dengan aset yang dimiliki adalah sebagai berikut. Aset manusianya yaitu peserta didik sama guru, itu untuk aset manusia. Aset fisiknya siswa itu si fisiknya jadi kuat. Untuk finansialnya dan sosial dan budayanya, jadi si peserta didik tahu akan budaya olahraga tradisional itu. Terus evaluasinya ada 6 tahapan implementasi dalam pembelajaran SEM, yaitu tujuan pembelajarannya meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Terus ada umpan balik dari murid, jadi murid bisa mengumpan balik untuk fasilitator tentang pengalaman dan dalam pembelajaran SEM itu seperti apa. Misalkan nanti peserta didik menyenangkan apa umpan baliknya gitu. Terus refleksi guru
refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SEM. Terus evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. Evaluasi penerapan konsep yaitu yang fair play ya, meninjau penerapan konsep fair play dalam sikap sportif. Jadi kita itu ada penilaian tentang fair play dan sportivitasnya. Evaluasi, jadi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Waktu itu harus efektif, keaktifan murid yang terlibat sesuai perannya. Kemungkinan tantangannya yang akan terjadi dalam program ini yaitu pengelolaan waktu, jadwal yang padat, angka dan keterbatasan waktu dalam mempengaruhi penyelenggaraan. Jadi kalau di kita itu waktunya kan dari jam 1 jam 2 itu kalau bukan hari Jumat siswanya itu kan ke madrasah gitu. Jadi waktunya itu mungkin kita ambilnya hari Jumat, jadi pas libur ke madrasah. Jadi kita saling berkolaborasi, di madrasahnya ikut, di sekolahnya ikut gitu. Terus faktor alam, cuaca, karena lapangannya kita terbuka mungkin sangat berpengaruh kalau kondisinya hujan gitu. Jadi kita ke minggu depan lagi kalau lagi hujan gitu. Terus manajemen karakteristik kelas yaitu kesulitan dalam manajemen tim, termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar pemain. Evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Terus keterlibatan komunitasnya, kurangnya dukungan atau keterlibatan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta. Jadi kalau sudah terbentuk komunitas belajar di sekolah kita itu nantinya akan enak Bu. Jadi ibu bapak terlibat semuanya dalam pembelajaran PJOK misalkan. Nanti ibu bapak guru dalam guru kelas misalkan ada dari P5-nya ingin programnya apa, kita bisa bersama-sama gitu Bu. Dan terima kasih. Jadi selesai sampai di sini. Terima kasih, saya sudah mempresentasikan, dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah menghadiri, yang sudah hadir dalam pemaparan komunitas belajar di sekolah kita. Untuk sesi ini silahkan apa yang mau dipertanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan atas waktunya. Tadi saya dengar bahwa penjelasan dari Pak Irfan sudah begitu jelas, begitu rapi. Namun ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya, Pak Irfan. Tadi kalau tidak salah kegiatan ini itu dikelola oleh siswa semuanya, termasuk kosnya oleh siswa. Nah tentunya dalam kegiatan apalagi perlombaan Pak Irfan itu memerlukan biaya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah biaya ini full dibiayai oleh sekolah atau memang diadakan oleh siswa yang mengaturnya? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, di dalam kurikulum baru yang sedang kita akan jalani bahwa kurikulum merdeka, tentunya itu ada yang namanya P5. Nah, pertanyaannya, apakah kegiatan ini bisa dikaitkan dengan P5 atau tidak? Mungkin itu yang jadi ganjalan di pikiran saya. Mudah-mudahan bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Aceh yang sudah bertanya ya. Untuk pertanyaan pertama yaitu apakah mengandung biaya, itu biayanya dari mana, mungkin gitu ya. Jadi untuk program ini, kegiatan ini
Jadi program biayanya itu kan tidak terlalu banyak lah, mungkin keperluannya itu cuma air minum apa, soalnya apa-apa yang untuk misalkan penghargaan piala gitu. Jadi si piala itu tidak beli gitu. Kita bikin dari dari aqua, botol-botol aqua kosong untuk agar P5-nya juga tersampaikan gitu. Mungkin untuk biaya air minuman kita sediakanlah oleh sekolah gitu. Karena yang kalau untuk siswa nggak mungkin kita patungan beli air minum jadi disediakan aja oleh sekolah gitu. Untuk yang kedua, apakah ini sudah terbentuk udah memuat P5? Yaitu sudah kalau menurut saya. Soalnya perlombaan bakyak itu kan harus ada bakyaknya. Kita gunakan aja dari misalkan meja yang sudah tidak terpakai kita bikin untuk bakyak, jadi tidak usah membeli atau keperluannya seperti itu. Jadi menurut saya kita juga sudah jadi tadi jadi piala, jadi botol aqua, jadi tidak memerlukan biaya banyak gitu. Untuk P5-nya sudah terpenuhi juga. Paling begitu Pak penjelasannya. Terus apalagi yang bertanya? Sudah ya, sudah jelas itu temannya. Saya akan kembalikan lagi ke pembawa acara, silakan untuk acara yang selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Irfan atas pemaparannya. Untuk acara yang ketiga yaitu doa, kepada petugas kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'ani amma wa yukabil majidah. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi al-karimu adini sultan. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa syahadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa ba'da al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbi rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Quran Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara pertemuan hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas bersedianya menghadiri pertemuan ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.